Kasus dugaan korupsi di Kemendikbud yang bernilai 9,9 triliun rupiah atas pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022 ini memasuki babak baru. Nadiem Makarim selaku mantan Mendikbud dicekal ataupun dicegah berpergian ke luar negeri. Apakah pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini merupakan langkah awal ataupun merupakan langkah di mana nantinya ada penetapan sebagai tersangka? Kami akan membahasnya pemirsa. Di studio sudah bersama narasumber, sudah ada Bang Saur Siagian yang bersama kami selaku praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam Mbak Windy. Ya, dan juga kami juga telah terhubung dengan Pak Pujono Suwani selaku dari Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Windy, Bang Saur. Selamat malam Prof. Ya, Prof, kita ini langsung saja ingin membahas sebenarnya apa yang menjadi dasar hukum penetapan pencegahan terhadap Nadiem Makarim dan juga staf khususnya saat menjabat selaku mantan Mendikbud. Ya, kalau ini kan bagian dari penegakan hukum ya, dan penegakan hukum ini kan penyidik punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa termasuk kemudian melakukan pencekalan terhadap saksi ya, terhadap saksi yang kemudian dianggap ada informasi-informasi yang dibutuhkan, saksi atau tersangka ke atas juga bisa ya. Informasi kalau dalam konteks ini kan saksi ya, yang informasi yang diinginkan oleh penyidik itu kan informasi-informasi yang ingin didalami oleh penyidik yang terkait dengan kasus Chromebook ini, karena kan penyidik tidak mau kecolongan lagi. Ya, karena juristan kemarin penyidik mengeluarkan pencekalan. Ternyata kan yang bersangkutan sudah ada di luar negeri. Oleh karena itu, karena ada informasi yang masih ingin digali dari Pak Nadiem, maka kemudian Pak Nadiem dicekal 6 bulan ke depan agar nanti ketika dalam pendalaman untuk mendapatkan informasi-informasi itu bisa lebih lengkap lagi. Tidak terhalang proses administratif harus kemudian seperti yang kasusnya juristan sekarang ini. Jadi ini sepenuhnya kan kewenangan penyidik untuk kemudian mengumpulkan alat-alat bukti, mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan alat bukti yang kita berharap alat bukti itu segera cukup untuk kemudian bisa menetapkan di antara yang diperiksa ini menjadi saksi, menjadi tersangka tentunya. Proses penyidikan yang diharapkan ini juga berjalan lancar, makanya diterapkan pencegahan terhadap Nadiem Makarim salah satunya. Bang Saur, jika kita melihat ini, apakah ada kekhawatiran dari Kejaksaan Agung, makanya dikeluarkan pencegahan dan juga pencekalan terhadap Nadiem Makarim ini? Ya, mungkin di samping dia khawatir lebih kepada substansinya. Tadi Prof. Pujono sudah menyebutkan salah satu staf sus beliau, yaitu Yuristan yang tadinya mau diperiksa ternyata sudah lari ke luar negeri. Nah, yang menarik sungguhnya Mbak Windy, sebenarnya pencekalan saudara Nadiem Makarim ini ditetapkan ke luar negeri mulai tanggal 19, jauh sebenarnya beberapa hari kemudian dia baru diperiksa. Artinya adalah bagaimana sesungguhnya penyidik sudah sangat yakin bahwa ini tindak pidana, hanya sekarang kerja-kerja mereka adalah untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, oleh karena itu supaya kalau kita lihat rilis daripada Kejaksaan tadi kita dengarkan, karena saudara Nadiem Makarim akan segera diperiksa, masih dibutuhkan keterangan atau juga pendalaman, sehingga satu saat ketika diperiksa, ya sudah dengan mudah tidak berpotensi lagi dia lari ke luar negeri. Gitu loh, Mbak. Prof. Pujono, juga kami ingin mengetahui dengan adanya pencegahan terhadap Nadiem Makarim ini. Kita ketahui bersama bahwa Nadiem Makarim setelah sebelumnya diperiksa menyatakan siap berkooperatif dengan penyidik. Mengapa Nadiem Makarim juga tetap dicegah ke luar negeri meskipun ia telah menyatakan dengan tegas akan tetap berkooperatif? Ya, pertama kita tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah ya. Yang sekarang ini diperiksa belum tentu kemudian arahnya menjadi tersangka, tetapi kan kita tidak tahu apa yang kemudian dikhawatirkan oleh yang diperiksa ini. Oleh karena itu kan kekhawatiran itu kan bisa kemana-mana. Salah satunya takutnya nanti, dan beliau ini kan punya aktivitas yang sangat mobile sekali, termasuk ya sering ke luar negeri. Oleh karena itu agar tidak menjadi hambatan dalam proses pengumpulan keterangan, alat-alat keterangan yang kemudian dibutuhkan oleh
Kejaksaan Agung, makanya oleh penyidik khususnya, makanya kemudian beliau dicekal agar kemudian selama 6 bulan ke depan beliau tetap melakukan aktivitas di dalam negeri sehingga tidak kemudian merepotkan dalam proses pemeriksaan untuk tahap-tahap berikutnya. Dalam proses dari tahap-tahap berikutnya, Bang Saur, jika kita melihat dengan adanya kasus ini ataupun dengan adanya pencegahan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, apakah menurut Anda sendiri ini artinya peranan dari Nadiem Makarim ini sangat penting untuk penyidik? Artinya dia menjadi saksi kunci dan juga ada hal-hal yang diketahui oleh Nadiem dalam proses penyidikan ini? Saya kira memang lebih tahu itu kan penyidik, Mbak Windy. Hanya kalau kita lihat dari segi administrasi pertanggungjawabannya, Mbak Windy, yang paling bertanggung jawab di kementeriannya adalah Saudara Menteri. Artinya adalah tentu dia yang lebih tahu bagaimana katakanlah proses ini diadakan, apa dasarnya, kemudian termasuk katakanlah penggunaan anggaran, dan barangkali juga siapa pihak-pihak yang juga katakanlah terlibat dalam satu proyek ini, pasti saya kira Menteri lebih tahu. Oleh karena itu, disinilah mungkin teknik strategik daripada penyidik memastikan bukti-bukti keterangan yang mau diperoleh itu kemudian bisa maksimal, bisa valid sebelum mereka menentukan siapa tersangkanya, kemudian mereka melakukan pencegahan. Pencegahan itu kan begini, sebenarnya menguntungkan kedua pihak, Mbak Windy. Misalnya begini, karena ini kan dalam proses penyidikan, seperti saya bilang tindak pidananya itu sudah ada. Cuman kan penyidik harus cukup, kalau di KUHAP-nya kan minimal 2 barang bukti, sekalipun dalam kasus tipikor begini nggak mungkin dia 2 barang bukti, dan juga harus putusan MK seseorang yang ditetapkan tersangka dia harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah proses-proses inilah atas nama keadilan, karena mereka ini pro justisia, Mbak Windy. Jadi bukan pro katakanlah satu pihak, tetapi keadilan yang harus ditempuh, keadilan juga yang ditetapkan dicekal sehingga satu saat andaikan dia dibutuhkan, kemudian segera bisa memberikan keterangan. Tapi andaikan di luar negeri, bisa seperti kasus Yuristan status beliau, seakan-akan tidak kooperatif kepada aparat penegak hukum. Ini menurut saya adalah keuntungan baik penyidik, baik juga saksi yang ditetapkan oleh penyidik. Karena itu atas nama demi keadilan, bukan nama katakanlah dendam atau seperti Prof tadi ada presumption of innocent yang setelah bahwa Nadiem ditetapkan tersangka bukan karena seperti itu, tetapi dalam proses penyidikan. Mereka sekarang mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi sehingga terang benderang kasus ini. Sekalipun misalnya kalau dulu praktek di katakanlah di KPK biasanya, Mbak Windy, kalau sudah proses penyidikan dalam undang-undang yang lama dulu itu sudah ada tersangkanya, karena mereka tidak ada hak waktu itu untuk melakukan SP3. Saya tidak tahu, tapi kalau kita lihat karakter kasus 9,9 triliun yang juga di kementerian, ya saya tidak tahu apakah cara penyidik yang beberapa waktu lalu di KPK begitu dirilis sebenarnya mereka sudah mantap. Tapi kan kita tidak boleh dalam konteks hukum itu kemudian menerka-nerka. Analisis kita itu adalah sesuai dengan bukti-bukti yang sesungguhnya ada, gitu loh Mbak Windy. Iya, nilainya ini juga fantastis, hampir 10 triliun rupiah. Ini bukan nominal yang sangat kecil. Nah, menurut Bang Saur sendiri, apakah melihat kasus ini ada kejanggalan? Kan kalau kita lihat dari pengadaan yang tadinya adalah satu, kalau ini kan bukan tadinya speknya itu kan kalau kita lihat dari awal kan bukan Windows tadinya kan, bahkan kalau kita lihat harga 4 juta, 5 juta di pasaran gitu loh ya. Nah oleh karena itu saya kira kita dorong Pak Kejaksaan, memang mereka sudah jago. Betul memang Saudara Nadiem Makarim bertanggung jawab di kementeriannya, tapi ingat dari segi administrasi kan masih ada atasan beliau. Apakah tingkat Menko, kemudian juga katakanlah link-link menteri-menteri yang berafiliasi dengan para penguasa-penguasa misalnya, itu juga harus ditindaklanjuti daripada kejaksaan, sehingga kerugian 9,9 triliun itu, kalau itu menguntungkan pengusaha misalnya, itu bisa juga nanti kelak kemudian disita kembali oleh kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi bagi saya sebenarnya yang lebih serius, Mbak Windy, ini kan soal katakanlah proyek mencerdaskan bangsa. Betul. Ya toh, kepada khususnya siswa adalah di Indonesia. Ya seluruh Indonesia, khususnya waktu itu dalam keadaan COVID.
maksud kami adalah bayangkan ada satu proyek untuk mencerdaskan warga negara atau melakukan pendidikan, tetapi ada diduga untuk melakukan korupsi. Itu menurut kita sangat tragis. Kok mampu gitu loh. Siapapun itu melakukan korupsi. Nah, oleh karena itu kita dorong siapapun yang terlibat, karena mereka ini terlibat dalam konteks mencerdaskan bangsa, namanya pendidikan, harus kemudian diberikan hukum yang lebih berat dibandingkan standar yang biasa, Mbak Windy. Karena ini kejahatan yang tidak bisa kita permisif. Mereka para koruptor atau dugaan yang korupsi ini, Mbak Windy. Dan langkah Kejaksaan Agung untuk mencegah baik itu Nadiem Makarim dan juga staf khususnya ini, apakah mungkin merupakan tahapan awan sinyal ditetapkannya seseorang sebagai tersangka? Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa, langsung saja kita menyapa kembali Prof. Pujono. Kami ingin menanyakan, ini kita ketahui dengan langkah yang tadi sudah disebutkan, pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini nantinya menuju ke tahapan penetapan tersangka. Tapi Anda melihatnya, apakah Nadiem Makarim ini sudah diketahui peranan beliau dalam kasus ini? Makanya kan dicekal, karena memang ada informasi yang sampai saat ini ingin didapatkan oleh Kejaksaan Agung, tapi belum terungkap secara terang dan jelas dari Pak Nadiem, makanya ingin didapatkan lagi selama 6 bulan ke depan. Ini masih digali, dicari, ya kita berharap saja segera terang benderang, termasuk kemudian salah satu saksi kunci ya yang ada di luar negeri kan sebenarnya kita harap bisa datang ya, jadi ya tidak usah kita paranoid lah, termasuk kemudian Pak Nadiem ataupun saksi-saksi yang lain dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tidak usah paranoid bahwa nanti akan jadi tersangka, belum tentu juga. Toh juga ada beberapa saksi ya dalam pemeriksaan perkara korupsi yang tidak jadi tersangka juga banyak. Nah, oleh karena itu nggak usah paranoid, termasuk pada juristan itu tidak usah takut kalau merasa tidak bersalah, ya datang saja ke Indonesia, daripada kemudian opini publik itu seolah-olah sudah menghakimi bahwa juristan itu sudah bersalah, kan malah jadi repot. Kalau kemudian ada keterangan-keterangan yang ingin disampaikan, segera saja, dan merasa tidak bersalah bahwa misalnya dia adalah bagian dari yang korban dalam tanda kutip, sampaikan saja informasi itu kepada Kejaksaan Agung, pasti Kejaksaan Agung akan memberikan perlindungan yang baik juga. Prof, kita ketahui bahwa Nadiem Makarim ini dicekal, tapi kita ketahui pula bahwa ada saksi yang berada di luar negeri. Ini kan sepertinya harus ada langkah hukum yang diambil, Prof. Ya, dalam tahap ini informasi memang dari juristan ini ada informasi-informasi yang ingin didapat ya, keterkaitan bahwa beliau kan staf sus ya bersama Fiona. Fiona sudah memberikan keterangan, memberikan informasi yang cukup terang lah sampai sejauh ini. Bahkan kan ya dengar-dengar sering gitu ya, bahwa juristan itu kan punya keterkaitan dengan salah satu vendor. Nah, ini kan yang kemudian ingin digali oleh Kejaksaan Agung, apakah kemudian si CT ini menjadi otak pelaku atau kemudian dikorbankan atau kemudian bagian dari sistem yang kemudian dia terpaksa harus melakukan atau apalah. Ini ingin digali oleh Kejaksaan Agung. Cuman kan problemnya ya masih di luar negeri, dan kalau kemudian sampai proses ini harus kemudian menetapkan tersangka dan yang bersangkutan masih di luar negeri, Kejaksaan Agung juga sudah punya experience untuk disidangkan secara in absentia seperti kasus Honggo adalah di Bank Senturi kalau tidak salah juga kan, itu juga ada. Dan meskipun kemudian proses pemulangan itu hal yang berbeda, tapi proses persidangan nanti, penuntutan di persidangan itu jalan terus, sehingga kemudian bahkan kemudian kan bisa diputuskan sebagai terpidana oleh pengadilan. Jadi saya pikir Kejaksaan jalan terus saja, ada dan tidak ada juristan, syukur bisa kemudian menghadirkan secara paksa juristan. Ya kita berharap sih juristan kalau tidak bersalah, merasa tidak bersalah, datang saja, daripada sekali lagi opini publik sudah terbangun seolah-olah bahwa yang bersangkutan itu bersalah, meskipun sebenarnya kan belum tentu bahwa kemudian dipanggil itu akan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Justru kemudian titik terang informasi yang ingin disampaikan oleh juristan ini menjadi penting untuk kemudian membebaskan dia dari opini yang kemudian sudah terbangun oleh publik. Itu jadi informasi yang penting menurut saya ya. Nah, oleh karena itu datanglah ke Indonesia tanpa harus kemudian Kejaksaan menggunakan upaya paksanya. Tapi kalau kemudian dipanggil secara paksa juga nanti kesusahan, terus ya apa boleh buat, proses harus berjalan, the show must go on, jadi persidangan tetap berjalan, ada atau tidak dengan
ada atau tidak adanya juristan. Jadi nanti bisa kemudian disidangkan juga secara in absentia kalau kemudian dia tidak tidak kooperatif gitu. Ini artinya penyidik saat ini tengah mendalami peranan dari saksi-saksi yang dihadirkan, Bang Saur. Jika kita melihat kasus ini secara keseluruhan, apakah ini ada indikasi penyelewengan kekuasaan? Itu yang kita bilang, dana ini kan cukup besar ya, 9,9 triliun. Tentu yang kita bilang, mengapa kemudian kejaksaan juga mencekal katakanlah menteri yang sekarang ini, berarti sekarang penyidik betul-betul mendalami mengumpulkan barang-barang bukti, kemudian juga surat-surat atau juga dokumen-dokumen gitu loh. Nah, dalam beberapa kasus misalnya sering juga dalam konteks seperti ini ada juga intervensi daripada pihak lain. Nah, mungkin kejaksaan, dugaan saya juga sedang menelusuri itu. Karena 9,9 triliun, itu dana yang cukup besar sekali. Nah, oleh karena itu, dalam kita lihat selama ini kejaksaan cukup cepat dan cekatan untuk melakukan kerja-kerja mereka. Katakanlah kasus dugaan kerugian di Pertamina, misalnya beberapa nama-nama yang selama ini untouchable, ternyata kejaksaan bisa membuktikan bahwa itu bisa disidik. Nah, saya sangat yakin juga bahwa kejaksaan juga profesional untuk menduga ini. Karena kan Presiden mengatakan selalu dalam amanat beliau bahwa setiap ada dugaan korupsi harus diusut tuntas sampai kepada akar-akarnya. Kita juga tidak mau, saya pribadi gini loh Mbak Windy. Terus terang secara pribadi waktu saudara Nadiem ini menjadi menteri, saya termasuk orang secara pribadi tentu tidak punya pengaruh apa-apa. Dia kan seorang entrepreneur dalam startup yang juga sangat fenomenal di Indonesia. Yang saya kira itu juga mungkin salah satu penyebabnya mengapa dia diundang. Numan mungkin bisnis model seperti itu dia sebagai seorang entrepreneur murni masuk kepada birokrat, sementara fakta membuktikan bagaimana kasus-kasus yang terjadi di kementerian kita. Jangankan Menteri Pendidikan, beberapa waktu yang lalu juga ada tersisa di Menteri Agama misalnya. Beberapa Menteri Agama misalnya juga terjerat kasus korupsi. Nah, oleh karena ini dugaan saya kalau dia mungkin dari awal tidak punya niat baik barangkali. Tetapi undang-undang kita mengatakan yang dapat menguntungkan orang lain, ya toh, dan melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi mungkin ada juga memang dari awal mencari celah. Ya, ketepatan ini ada dalam keadaan kita COVID, apa proyek-proyek yang bisa kita create, ya barangkali dengan kita menjual ide ini, barangkali dana sangat empati kampanye atau program tersebut, ini sering dimanfaatkan oleh para pencalon-pencalon atau juga para perampok uang daripada negara kita, Mbak Windy. Nah, inilah saya kira yang barangkali kita dorong kejaksaan harus mengusut tuntas, jangan sampai kalau memang ada dugaan di instansi yang lain atau seperti saya bilang, ada juga mungkin katakanlah orang yang lain atau pejabat yang lain. Nah, saya kira kita harus berlaku adil dan harus mengusut sampai tuntas, Mbak Windy. Nah, pengusutan sampai tuntas ini, tapi kita ketahui bahwa staf khusus ini tidak bisa berjalan sendirian. Adapun ini juga harus disetujui oleh pimpinannya. Nah, kami akan tanyakan kembali kepada Prof. Ujono. Ini Anda melihatnya, apakah peranan dari Nadiem Makarim ini nantinya akan mengerucut kepada status tersangka kepada dirinya, Prof? Ya, kita juga tentu kan relasi antara staf sus itu kan orang yang dipercaya sama menteri ya, bahkan ada salah satu konsultannya juga kan yang juga diperiksa. Nah, ini kan tentu yang akan digali. Bahkan kan kalau kita dapat informasi ya yang masuk ke kita, staf sus itu dalam beberapa hal diduga ya itu lebih punya kuasa dibanding dirjen dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Entahlah persoalannya adalah kewenangan dia menentukan kebijakan itu independen dia, inisiatif dia sendiri, atau karena diperintah atau karena diminta oleh orang yang dekat, dalam konteks ini Pak ex-menteri. Nah, ini yang kan harus digali. Nah, keterkaitan itu, keterangan satu saksi kan belum dianggap sebagai sebuah alat bukti yang cukup. Makanya kemudian
perlu kemudian ada tambahan alat bukti agar kemudian bisa meyakinkan ada keterkaitan tidak antara dua Subsus ini dalam mengambil peran, termasuk kemudian berinisiatif ya dalam tanda kutip menentukan dari Windows ke Chromebook ini apakah kemudian ada perintah dan seterusnya. Ini yang digali, yang baru digali. Meskipun kemudian penggalian itu kan bisa macam-macam, bisa dari volunteer suspect juga, volunteer suspect dulu, jadi dari saksi-saksi dari pinggir tadi, atau kemudian bisa bergerak pada volunteer money-nya. Nah, yang saat ini kejaksaan baru kemudian menelisik pada volunteer suspect ya, karena kan informasi dari Fiona, terus kemudian dari konsultannya dan juga dari para vendor-vendor, karena sudah ada 52, ada 37 dari PNS, ada 13 dari vendor, dan juga ada staf sus 1 dan kemudian 1 ex-menteri. Nah, tinggal kemudian yang kita tunggu satu saksi kunci sebenarnya, juristan ini. Baik. Ini juga kita akan melihat bagaimana perkembangan dari penyidikan ini. Terima kasih Prof. Pujiono, terima kasih Bang Salam waktunya bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak.